Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi KSK Fisika. Oke, ini adalah soal-soal yang Mimin dapat dari sosial media, yang lambangnya itu burung warna biru ya. Oke, jadi ini katanya soal-soalnya itu ada beberapa tipe ya, artinya beberapa orang itu bisa dapat soal-soal yang berbeda. Artinya mungkin soal ini ada yang sama dengan yang kalian dapatkan yang tadi pagi kalian simulasi, atau ada juga yang berbeda gitu ya. Nanti kalau kalian ingin punya soal-soalnya itu boleh share ke Mimin, kita akan bahas ya kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, yang pertama kita langsung bahas saja ya. Ini soal yang pertama, sebuah partikel bergerak pada bidang XY sepanjang sebuah lintasan YX 2X tambah 6 X kurang 3 meter. Nah, di sini adalah persamaan Y tetapi di dalam bentuk X ya. Jadi persamaan YX. Apabila komponen X dari kecepatan partikel bernilai tetap, yaitu 5 meter per second, maka komponen Y dari percepatan partikel sama dalam meter per second kuadrat adalah titik-titik. Nah, di sini nilai 4,0 ini adalah nilai yang diinput oleh orang yang ikut tes ini ya. Ini artinya ini bukan jawabannya ya, belum tentu jawabannya gitu. Jadi ini kita nggak tahu apakah 4,0 ini jawabannya atau bukan. Oke ya, di sini yang diketahui yang pertama teman-teman, YX ya. Jadi Y dalam X sama dengan 2X tambah 6 tutup kurung X kurang 3. Nah, apabila komponen X dari kecepatan partikel bernilai tetap, yaitu 5 meter per second, ini artinya yang diketahui adalah kecepatan sumbu X, ya, kecepatan arah X, itu nilainya tetap, yaitu 5 meter per second. Maka komponen Y dari percepatan partikel, jadi yang ditanyakan adalah percepatan pada arah Y ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita cari ya? Kita tahu bahwa kalau konsep dasar di gerak itu adalah posisi, kemudian kecepatan, lalu percepatan. Oke. Nah, di sini kalau ditanyanya percepatan sumbu Y, ya, artinya kita harus turunkan Y menjadi VY. Lalu VY kita turunkan menjadi AY gitu. Nah, masalahnya turunan ini biasanya itu terhadap waktu, teman-teman. Jadi DY per DT itu dapat V, kemudian DV per DT menjadi A gitu ya. Jadi ini kalau kita buat, sebenarnya V itu adalah nanti DY per DT. Kemudian AY itu adalah DV per DT. Jadi turunannya terhadap T. Masalahnya persamaan Y kita ini dalam X, bukan dalam T gitu ya. Nah, sehingga kita nggak bisa langsung turunkan, jadi nggak semudah itu. Nah, petunjuknya di sini teman-teman ada di Vx. Nah, jadi kita ambil petunjuknya dari Vx ini ke bawah sini, ya. Kita tahu Vx itu berarti dx per dt, teman-teman, ya kan? Jadi kecepatan itu kan posisi terhadap waktu turunannya. Nah, karena Vx berarti dx per dt sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa dapat dx ya, dx sama dengan 5 dt. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas ya, kita integralkan kiri dan kanan, maka kita akan peroleh x sama dengan 5t. Nah, ini adalah x dalam t. Jadi kita udah punya persamaan x tetapi dalam variabel t. Nah, sisanya kita tinggal substitusikan si x ini kembali ke persamaan y, teman-teman. Nah, dengan begitu kita bisa memperoleh persamaan Y tetapi dalam T. Oke, bisa dapat bayangannya ya. Maka kita bisa tulis di sini, maka ya, persamaan Y dengan menggantikan X-nya dengan 5T itu kita akan peroleh 2, langsung aja ya teman-teman ya. Sorry, jadi 2 kali X, 2 kali 5T berarti 10T ditambahin 6, tutup kurung, kemudian 5T kurang 3. Nah, begitu. Nah, kemudian kita sebelum kita turunkan, di sini nih udah persamaan Y kita itu udah dalam T, teman-teman ya.
udah dalam T. Nah, ini kalau kita mau turunkan, ini bisa dalam bentuk U kali V, tetapi kalau teman-teman nggak suka seperti itu, ini kita kalikan saja ya. Jadi 10T kali 5T tentu 50T kuadrat. 10 T kali min 3 berarti min 30T ya. Kemudian 6 kali 5 itu plus 30T, ini bisa hilang berarti, ya kan? Kemudian min 18. Nah, di sini kita berarti YT sama dengan 50T kuadrat kurang 18. Nah, kemudian kita cari DY per DT. Ya, DY per DT itu menjadi 100T kurang 0 tentunya. Kemudian ini adalah VY. Kemudian AY-nya adalah DV per DT. Ya, DVY per DT sama dengan 100,0. Ingat teman-teman, yang diinput adalah satu angka di belakang koma ya. Jadi jawabannya adalah 100,0 meter per second kuadrat. Oke, begitu teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman punya mungkin pendapat lain ya, itu boleh share di bawah ya. Kita sama-sama belajar, kita diskusikan bareng-bareng ya. Bisa saja ini mungkin teman-teman punya ide yang lain ya, atau mungkin yang ini teman-teman nggak yakin gitu jawabannya, ada pendapat lain, itu silakan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Ini kenapa belum kepotong? Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya saya potong dulu teman-teman biar tidak terlalu mengganggu ya. Sorry. Biar Oke. Nah, kita potong sedikit biar nggak terlalu besar ya. Sorry. Nah, gitu teman-teman. Kita perbesar sedikit. Nah, ini agar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Oke. Seorang pemilik toko akan memasang papan iklan yang bermasa M 5 kg. Nah, di sini ada papan iklannya, oke. Oke, di sini ada papan iklan masanya 5 kg, berarti di sini Nah, di sini itu punya W-nya. Nah, ingat teman-teman ya, W di sini M kali GG-nya disuruh pakai 9,8 bukan 10. Ya udah, tapi saya tulis dalam bentuk lambang dulu. W-nya M kali G. Kemudian ke sini ini tentu ada T-nya, tegangan tali ya. Di depan tokonya yang menggantung ya. Di ujung suatu batang yang panjangnya 100 cm dan masanya dapat diabaikan. Oke, jadi masa batang ini diabaikan teman-teman, cuman panjangnya 100 cm. Nah, kita anggap di sini dalam soal di gambarnya dia buat L ya. Panjang batangnya L. Oke, nggak apa-apa. 100 cm ya. Batang tersebut ditahan pada posisi horizontal oleh suatu tali yang terpasang di tengah batang. Jadi tali ini terletak di tengah batang teman-teman. Berarti jarak ini kemari itu adalah setengah L. Oke. Batang tali yang jarak H ya, pada jarak H cm dari titik O. Jadi talinya itu setinggi H teman-teman di sini ya, setinggi H dari titik O di sini. Lihat gambar. Diketahui tali akan putus jika tegangannya melebihi T maksimumnya 3 mg. Oh, ini berarti T-nya diketahui teman-teman, 3 mg ya. Berarti T sama dengan 3 mg. G-nya gravitasi 9,8, percepatan gravitasi. Maka nilai minimum H adalah, jadi yang ditanyakan adalah nilai H. Nah, ini tentu kita pakai kesetimbangan ya. Kesetimbangan benda tegar ya. Jadi kita langsung saja, ini sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya simple saja teman-teman ya. Ini hubungan antara torsi ya, torsi yang disebabkan oleh mg dengan torsi yang disebabkan oleh T teman-teman. Jadi kalau kita langsung aja, mg ini kita anggap positif ya, berlawanan jarum jam. Berarti mg kaliin jarak dari mg ke poros, kita anggap porosnya itu di O, itu kali L, kemudian kurang yang kita ambil si T itu adalah T yang tegak lurus dengan batang teman-teman. Jangan lupa kalau sudut theta kita anggap di sini, maka ini menjadi T sin theta. Jadi kurang T
sin theta kaliin setengah L, karena jarak dari T ke poros itu setengah L, sama dengan 0. Maka singkat cerita kita akan dapatkan MGL sama dengan T sin setengah L. Nah, T-nya diganti 3mg teman-teman. 3mg sin theta, ya paham ya teman-teman ya. T-nya kita ganti 3mg setengah L, ya. Nah, dari sini kita tinggal coret aja L-nya, coret aja 3mg-nya. Maka sisanya adalah 1 sama dengan 3 per 2. Langsung saja 3 per 2 sin theta. Nah, sampai sini kita dapatkan nilai sin theta sama dengan 2 per 3. Nah, yang ditanyakan nilai H, teman-teman. Nah, kita bisa gini, teman-teman. Sin theta ini 2 per 3, kita gambarkan segitiga aja. Ya, kita gambarkan segitiga, sudut tetanya di sini. Gitu ya. Kemudian sin theta itu sin itu demi ya. 3 per 2. Kita buat berwarna. Demi depan per miring 3. Gitu ya. Depan per miring. Nah, berarti ininya kita secara Pitagoras berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat kurang 2 kuadrat ya, berarti 9 kurang 4 ya, 5 ya, akar 5. Nah, kemudian teman-teman, perhatikan segitiga ini nih. Segitiga yang ada di gambar ini teman-teman. Segitiga yang ada di gambar ini, yang warna hijau ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan ulang segitiga ini teman-teman. Segitiga ini, itu yang atas ini H yang ditanyakan. Gitu ya. Kemudian yang ini, yang sisi bawah ini adalah setengah L, teman-teman. Nah, L-nya diketahui. Karena L-nya diketahui, berarti L-nya berapa tadi? 100 cm ya. Ini 50 cm. Nah, kita tinggal pakai konsep kesebangunan ya. Konsep segitiga ini. Karena sudut di sini juga theta tadi ya. Maka yang ditanyakan H, kita cukup bandingkan sisi depan dengan sisi samping. Jadi tinggal H per 50. Ini sebanding dengan 2 per akar 5, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pakai kalkulator, maka nilai H sama dengan 100 per akar 5. Nah, teman-teman tinggal pakai kalkulator, jawabannya bisa diperoleh. Gitu ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini dia. Oke, ini kita perbesar dulu sedikit gambarnya ya, biar mudah kita lihat. Nah, gini. Sebuah balok A dengan massa 20 kg ditempatkan pada sebuah meja horizontal licin dan bekerja sebuah gaya horizontal konstan F ke arah kanan sehingga bergerak dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Nah, di sini balok A-nya masanya 20 kg. Ya, jadi kalau kita data dulu M-nya 20 kg, ini MA, kemudian percepatan si A nilainya 6 meter per second kuadrat ke kanan ya. Di sini dari gambar udah kelihatan. Percepatan A-nya ke kanan. Relatif terhadap meja ya. Balok B dengan massa sama, massanya 20 kilo. Massanya 20 kilo bukan 2 kilo. Oke, ini massanya 20 kg. Ternyata ini juga sama dengan massa B ya. Massa B juga segini ternyata. Dengan percepatan 4 meter per second yang juga ke arah kanan relatif terhadap meja. Oh, berarti percepatan si B 4 meter per second ke kanan relatif terhadap meja. Nah, ini menandakan teman-teman ya, percepatan si A itu ke kanan 6. Gitu ya. Kemudian si B ke kanan juga 4. Nah, ini berarti si B ini bergeser ke belakang gitu ya. Si B ini sebenarnya geraknya punya gerak relatif ke belakang 2 meter per second kuadrat terhadap balok A. Gitu ya. Jadi sebenarnya si B ini bergeser terhadap si A. Ya, jadi si B nggak diam terhadap si A, tapi dia bergeser ke belakang terhadap si A. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan berdasarkan yang diketahui dari percepatan relatif ini. Gravitasinya disuruh pakai 9,8 dan koefisien gesek statik dan kinetik antara balok A dan B masing-masing. Nah, di sini diketahui teman-teman ya, koefisien gesek mu S dengan mu S-nya 0,4. Kemudian mu K-nya adalah 0,3. Nah, karena kita tahu B bergeser terhadap si A, maka yang kita gunakan adalah koefisien gesekan kinetis.
bukan yang statis ya, kecuali si B diam terhadap si A. Nah, karena si B bergeser terhadap A, maka koefisien gesekan yang kita gunakan adalah kinetis, atau gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Ditanya nilai F-nya, nilai gaya F yang menarik si A-nya gimana. Nah, jadi kalau kita gambarkan, sebenarnya gampang saja ini soalnya teman-teman ya. Untuk ini, kalau kita gambarkan, atau kita gambarkan ulang di sini ya. Nah, gitu. Ini adalah balok A, teman-teman. Atau sorry, kita gambarkan warna hitam. Nah, gini ya, teman-teman, lebih kurang balok A. Ya, ini adalah balok A. Nah, balok A ini ditarik ke kanan katanya. Ya, ditarik ke kanan dengan gaya F. Nah, tentu karena ditarik ke kanan, jadi balok A ini dia punya gaya gesek ke kiri. Nah, hati-hatinya di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita gambarkan balok B itu ya, balok B itu mengalami gaya gesek ke kanan. Ya, aksi reaksi dari gaya gesek yang dialami A. Nah, gaya gesek A dengan B ini nilainya sama, yaitu gaya geseknya itu mu K kali N. Nah, N ini adalah gaya normal yang bekerja pada si B, teman-teman. Nah, di sini hati-hati. Ya, jadi bukan gaya normal dengan si A, tapi gaya normal si B ya. Jadi gaya normalnya B di sini. Oke, jadi gaya normal B itu tentu MB kali G, teman-teman. Ya, MB kali G. Nah, jadi kalau kita mau cari F, kita cukup tinjau benda A saja. Jadi karena kita tinjau benda A, tinggal sigma F sama dengan MA kali in A. Oke, percepatannya sudah ada itu 6 meter per second kuadrat tadi, percepatan si A ya. Maka kita tinggal masukkan sigma F-nya itu F kurang F gas sama dengan MA kali in A. Nah, di sini singkat cerita kita akan dapatkan nilainya, teman-teman. Tinggal input saja nilainya, F-nya yang ditanya. F gasnya tadi mu-nya ini ya, mu-nya 0,3, MB-nya 20, G-nya 9,8. Itu ya. Jadi kalau kita cari di sini satu angka di belakang koma hilang, 3 kali 2 6. 6 kali 9,8, teman-teman. Jadi tinggal 6 kali 9,8 sama dengan MA-nya 20. Itu ya. Kemudian percepatannya 6. Nah, ini tinggal diselesaikan saja, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan nilai F gitu ya. Nih, tinggal diselesaikan saja, teman-teman. Oke, itu untuk nomor berapa udah tuh? Udah 3 soal ya. 2. Yap, udah 3 soal ya. Kita lanjutkan nomor 4, teman-teman. Benda A dan B bergerak dalam ruang 2 dimensi. Nah, ini juga katanya banyak yang galau ya. Bergerak dalam ruang 2 dimensi XY. Benda A bergerak sepanjang suatu lintasan yang dinyatakan oleh fungsi posisi XT 2 XT tambah 2 T kurang 5 meter dan YT. Grafik YT berupa garis lurus dengan Y min 5 dan T 0. Y min 5 pada T0 dan Y 60 pada T1. Komponen XY dari kecepatan benda B berturut-turut sama dengan V meter per second dan min 5 tambah 20 T meter per second. Pada saat T0, kedua benda berada di tempat yang sama. Kedua benda dapat bertemu kembali apabila V-nya berapa. Oke, jadi ini soalnya begini, teman-teman. Kita punya dua benda ya. Kita punya benda A dan benda B. Gitu ya, ini kita pisahkan. Dan dua-duanya bergerak pada bidang 2 dimensi ya. 2 dimensi ini artinya dia bergerak pada sumbu X dan juga bergerak pada sumbu Y. Nah, jadi si A diketahuinya ya, untuk si A diketahui posisi A. Jadi posisi pada sumbu X diketahui dalam bentuk T tambah 2 T kurang 5. Nah, ini kita buat dalam persamaan kuadrat aja biar gampang, teman-teman ya. T kali T berarti T kuadrat. Kemudian berapa nih? T dengan min 5 T, nanti 2 dengan T2 berarti min 3T. Kemudian min 10. Ya kan? Ini adalah XT-nya, teman-teman. Nah, kemudian harusnya diketahui juga YT-nya. Tetapi YT-nya nggak
semudah itu ya, nggak semudah XT langsung diberikan, tapi YT-nya dikasih petunjuk. YT-nya kita belum tahu, tetapi dikasih petunjuk bahwa YT-nya itu Y terhadap T diketahui, kata dia gini. Y-nya min 5 pada T0. Jadi kalau T-nya 0, di sini Y-nya min 5. Gitu ya. Min 5. Kemudian Y-nya 60 pada T1. Y-nya 60 pada T1. Jadi di sini mungkin ada T1 sekon gitu ya. Anggap aja di sini. Atau lebih dekat aja nggak apa-apa sih ya. 1 sekon. Nah ini kita dalam sekon, Y-nya dalam meter. Ini Y-nya 60. Ini harusnya sangat tinggi ya. Tapi ini kita misalin aja lah. Jadi kira-kira garisnya begini teman-teman. Ya, di sini itu Y-nya 60. Ya. Jadi pada T0 Y-nya min 5. Pada 1 sekon Y-nya 60. Nah, dari sini kita harusnya bisa mencari persamaan Y, teman-teman. Persamaan garis lurus Y. Ya, jadi singkat cerita ini kita langsung saja ini sangat mudah ya. Berarti persamaannya adalah 65 kurang 5T. Ya kan? Coba cek teman-teman. Pada 65. 65T ya kurang 5 ya. Kita cek pada T0 ya, pada T0 kita input T-nya 0 ya, kita input T-nya 0, ini menghasilkan Y-nya min 5. Ya, ketika kita input Y-nya 1 jadinya 65 kali 1 65 kurang 5 60 ya. Jadi ini persamaannya. Oke, jadi sekarang kita udah punya persamaan benda A, persamaan posisi benda A, XT dan YT. Nah, untuk benda B nggak diketahui XT dan YT-nya, yang diketahui malah kecepatannya. Ya, jadi kecepatan sumbu X untuk benda B itu diketahui nilainya V meter per second. Ya. Kemudian VY untuk benda B dalam T itu min 5 ditambah 20T. Nah, begitu. Ya, kemudian petunjuk selanjutnya adalah pada T0, teman-teman. Ya, pada T sama dengan 0 second, kedua benda berada di tempat yang sama. Berada di tempat yang sama. Nah, berada di tempat yang sama untuk bidang 2 dimensi, teman-teman harus ingat. Kalau benda berada di tempat yang sama, maka dia harus berada di X yang sama dan di Y yang sama. Ini baru dikatakan berada di tempat yang sama. Berarti ini XA harus sama dengan XB, YA harus sama dengan YB. Ini kalau mau berada di tempat yang sama. Ini pada T0 loh ya. Ya, pada T0. Oke. Kemudian kedua benda dapat bertemu kembali apabila, nah jadi ditanya bertemu kembali. Jadi awalnya pada T0 itu berada di tempat yang sama. Kemudian bertemu kembalinya nggak diketahui pada T berapa. Ya, nggak diketahui pada T berapa. Yang ditanyakan berapa nilai V agar ketemu kembali. Jadi bertemu kembali. Kita belum tahu nilai T bertemu kembalinya kapan. Kita harus cari dulu itu nilai V yang ditanyakan ke kita. Nilai V CB tadi ya. V yang ini nih. Ya, V yang CB tadi. VX lah istilahnya. Oke teman-teman. Jadi namanya bertemu itu X-nya harus sama teman-teman. XA harus sama dengan XB, YA harus sama dengan YB. Dan ini berlaku 2 kali. Di awal dan pada suatu waktu T. Nah, jadi kita harus cari yang pertama posisi CB, posisi CB ya, persamaan posisi CB. Jadi XB dan YB gitu ya. Jadi XB dan YB. Jadi kita buat di sini dulu. Oke, teman-teman. Jadi kita batasi dulu ya. XB kita bisa cari dari integral V dt ya untuk CB tadi. Ya, Vx. Nah, kita tahu nilainya tadi integral V dt, maka XB itu udah pasti Vt. Oke, tambahin C teman-teman. Nah, ingat C ini adalah keadaan awal sebenarnya. C itu adalah keadaan awal ya. Jadi XB sama dengan
V kali T ditambahin X0. Nah, X0 ini adalah maknanya pada T0 ya, pada T0. Ini adalah pada T sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman, katanya pada T sama dengan 0 berada di tempat yang sama tadi. Ya, pada T sama dengan 0 mereka berada di tempat yang sama. Ini artinya XA sama dengan XB. Nah, jadi X0-nya kita bisa cari dari si A tadi. Ya, dari persamaan A. Nah, jadi gini. Aduh. Kita tulis di sini dulu, teman-teman. Cari X0. Oke. Jadi dari si A aja kita carinya. Jadi persamaan si A tadi, ya, persamaan si XA tadi adalah XT-nya sama dengan T kuadrat kurang 3T kurang 10. Nah, kalau kita ganti pada T0, maka kita akan dapatkan nilainya di sini min 10. Oke, jadi ini adalah X0-nya, min 10. Kemudian YT-nya. YT-nya tadi berapa? YA-nya 65T kurang 5. Jadi 65T kurang 5. Nah, maka Y0 sama dengan min 5 ya, atau Y0-nya min 5. Nah, ini sebenarnya udah diketahui di soal ya, yang koordinat min 5 itu. Nah, oke, jadi di sini persamaan XB sama dengan V kali T dikurang 10. Nah, ini adalah persamaan B. Kita udah dapat persamaan sumbu X untuk B. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan YB. Gitu ya. Kita bisa dapatkan YB adalah integral dari VY dt. Berarti integral dari min 5 tambah 20T. Jadi integral dari min 5 tambah 20T dt. Ya, maka hasilnya tentu min 5T. Ya, integralnya min 5T tambah 10T kuadrat ya, integral 20T ditambahin C. Nah, YB-nya. Nah, C-nya itu adalah nilai X0, nilai Y0 tadi ya. Jadi C-nya ini adalah nilai Y0 sebenarnya, atau pada T0. Nah, ini nilainya tadi. Ya, jadi di sini persamaan lengkapnya adalah min 5T ditambah 10T kuadrat min 5. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita katanya bertemu kembali pada waktu T. Nah, yang namanya bertemu kembali itu haruslah XA sama dengan XB ya, dan YA sama dengan YB. Nah, YA-nya tadi berapa sih? Saya lupa selalu nih. Oh, ini udah ada YA-nya. Ya, YA-nya adalah 65T kurang 5, YB-nya adalah min 5T tambah 10T kuadrat kurang 5. Nah, 5-nya ini hilang ya. 5-nya hilang, kemudian min 5T-nya ke kiri jadi 70T sama dengan 10T kuadrat ya. T kuadratnya hilang dengan T. Maka sisanya adalah T sama dengan 7 second. Nah, 7 second ini adalah waktu untuk mereka ketemu lagi ya. Nah, kemudian kita tinggal XA sama dengan XB. XA-nya tadi adalah T kuadrat kurang 3T kurang 10, yang ini tadi ya, yang di atas ini. Kemudian XB-nya yang kita baru dapat tadi, VT, V kali T kurang 10. Oke, ini kembali min 10-nya hilang. Gitu ya. T-nya dimasukkan angka 7, berarti 7 kuadrat kurang 3 kali 7 sama dengan V kali 7. 7 kuadrat itu, 3 kali 7 kok nggak dibuat. Ya, 3 kali 7. 7 kuadrat itu 49. Kurang 3 kali 7 itu 21. Sama dengan V kali 7. Harusnya nih 7-nya bisa dicoret aja teman-teman ya. Oke, ini saya agak terganggu seperti ini. 7-nya dicoret saja. Nah, harusnya yang dicoret dari awal ya. T-nya dicoret saja teman-teman. Astagfirullah.
Oke lah, jadi 7 kurang 3 sama dengan V. Berarti V sama dengan 4 meter per second. Yang diinput 4,0 teman-teman, jangan lupa. Oke, gitu dia. Jadi menyelesaikan soal persamaan ini. Soal selanjutnya teman-teman, semoga masih semangat ya. Benda bermasa M1 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1 2I kurang J. Ini berarti bergeraknya dua dimensi ya, ada I dan J. Dan menumbuk benda lain bermasa M2 0,3 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan V2. Akibat tumbukan tersebut, M2 mengalami perubahan kecepatan yang dinyatakan dengan delta V. Oke, gimana sih gambarnya? Kira-kira begini ya. M1 dia bergerak dengan V1. Tapi V1-nya ini dia punya kecepatan 2I min J gitu ya. Harusnya ke bawah ya. Berarti 2I min J ini begini. Nah, lebih kurangnya begini. Jadi dia ke bawah sini. 2I min J. Menumbuk benda lain bermasa M2 yang sedang bergerak. Nah, dengan kecepatan V2. Nah, di sini ada benda lain ya. M2. Tapi dia sedang bergerak. Nggak tahu kemana arahnya. V2-nya nggak tahu. Bisa aja ke sana. Kita nggak tahu yang pasti. Ini tadi V1-nya. Yang diketahui adalah setelah tumbukannya. Setelah tumbukan, si M2 ini nggak diketahui juga sebenarnya V2 aksen. Yang diketahui cuma delta V-nya. Delta V2 itu adalah 3I kurang 2J gitu ya. Ada topinya. Jika tumbukan antara M1 dan M2 terjadi sangat singkat dalam interval waktu, diketahui juga delta T-nya ya 0,001 second, maka gaya arah vertikal komponen arah J yang dialami benda M1. Jadi yang ditanyakan sebenarnya gaya, makanya diketahui waktu teman-teman. Jadi ini kemungkinan hubungannya impuls dan perubahan momentum ya, karena menghubungkan gaya, waktu dan kecepatan itu paling cepat impuls momentum. Jadi Fy yang ditanyakan tapi pada M1 ya. Fy pada M1 teman-teman. Nah, di sini ketika dua benda bertabrakan teman-teman ya, M1 nabrak M2, M2 nabrak M1 gitu ya. Ketika berdua benda bertabrakan, F-nya ini sebenarnya sama teman-teman. Kemudian delta T-nya kan juga sama ya. Nah, ini berarti delta P-nya sama gitu ya. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi ingat ya konsepnya, ketika dua benda bertabrakan gitu ya, itu gaya yang dialami kedua benda sama. Ya, gaya yang dialami kedua benda sama. Nah, jadi kita cari Fy ini nggak harus pada M1 teman-teman. Kita carinya pada M2 pun boleh. Gitu ya. Boleh. Jadi maksudnya gini. Kita pakai impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls pada benda satu, perubahan momentum pada benda satu. Impuls pada benda dua, perubahan momentum juga pada benda dua. Nah, tetapi impulsnya sama ini teman-teman ya. Perubahan momentumnya juga sama. Yang berbeda itu sebenarnya V-nya. Karena M-nya berbeda, maka V-nya berbeda. Tetapi secara keseluruhan, impulsnya sama dengan momentum ya. Momentumnya sama berarti impulsnya sama. Jadi gini ya, karena yang ditanyakan adalah pada benda satu, kita mulainya dari I1 sebenarnya. Dan yang ditanyakan cuma sumbu Y ya. Jadi Fy kali delta T sama dengan M kali delta V pada benda satu. Dan ini kita pakainya Vy. Nah, masalah di sini adalah kita nggak tahu kecepatan akhir benda satu. Jadi kecepatan akhir M1 ini V1 aksen kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita kesulitan mencari delta V. Sebenarnya kita bisa cari dulu dari persamaan momentum. Ya, kita bisa dapat nilai V1. Teman-teman bisa tes nanti. Teman-teman pakai rumus M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, teman-teman bisa dapat nilai V1 aksen di sini ya. Dengan V2 dengan V2 aksen ini kalau digabung menjadi begini nanti M2 V2 kurang V2 aksen, ini menjadi delta V2 gitu ya. Kemudian teman-teman dengan mudah akan dapat V1 aksen. Setelah dapat V1 aksen, teman-teman bisa cari delta V1 gitu ya. Oke, teman-teman akan dapat. Nah, tapi saya di sini mau menggunakan cara yang berbeda gitu ya. Ini sebenarnya cara panjangnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman terjebak dengan cara ini,
teman-teman akan menghabiskan waktu. Ya, nah di sini cara cepatnya adalah kita cari gaya yang bekerja pada benda satu melalui informasi benda dua saja karena nilainya sama. Jadi impulsnya berarti Y kali delta T sama dengan M kali delta V2 pada sumbu Y. Nah, dalam soal udah diketahui nih teman-teman. Jadi delta V2 diketahui ini tadi, delta V2 itu 3I min 2J. Nah, kita cukup ambil yang sumbu Y aja, yang J aja. Nah, jadi kita bisa dapat FY kali 0,001, masanya itu kita pakai M2 tentu ya, karena kita ambil informasinya M2. M2-nya 0,3 ya. M2-nya di sini adalah 0,3. Kalau M1 0,5. Nah, jadi di sini 0,3 delta VY2 udah diketahui 2. Ini sebenarnya nilainya min 2, teman-teman. Nah, minnya kita nggak masukkan, nggak apa-apa. Karena min itu cuma menyatakan arah saja. Oke ya. Oke, di sini kita nggak perlu masukkan min lah kayaknya. Yang ditanyakan maka gaya arah vertikal ya. Jadi oke, nilai saja, kita cari nilai saja nih. Jadi FY sama dengan 0,6 per 0,001. Ini artinya 6 per 0,01 atau 600 Newton, teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa tes sendiri dengan cara satu tadi. Bisa teman-teman buktikan apakah nilainya sama atau enggak. Ya, harusnya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dari yang dicari. Oke, teman-teman, next. Soal selanjutnya. Nah, ini juga lumayan menjebak ya. Kalau kita terjebak dengan kondisi ya, mungkin kita akan lama carinya. Ini sebenarnya simple saja. Ada balok gitu ya, ditarik dengan gaya F1 dan F2 ya, bekerja pada masanya 2 kilo. Di sini masanya 2 kg. 2 kg di sini ditarik dengan gaya F1. Di sini ada sudut theta. Nah, nilai F ini teman-teman, nilai F1 ini besarnya tetap ya. Nilai F1 itu besarnya tetap. Tetapi sudutnya ini diubah ya, sudut berubah. Ya, jadi gayanya itu, arah gayanya itu diubah karena sudutnya berubah, tapi nilainya tetap. Sedangkan F2 tidak digambarkan dalam soal, tetapi besarnya tetap dan arahnya searah sumbu X. Nah, jadi kita punya F2 searah sumbu X itu berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, kita nggak tahu nih F2-nya kemana. Ya, gambar grafik menunjukkan hubungan antara percepatan benda pada arah sumbu X, AX ya. Di sini ada grafik kita. Grafiknya AX terhadap sudut theta. Jika nilai A pada grafik 6 meter per second kuadrat, nah gitu ya, maka besar gaya F2 yang berkesesuaian adalah. Nah, jadi di sini sebenarnya kita ditanya nilai F2, teman-teman. Nah, dari grafik kita bisa lihat nih, teman-teman ya. Kita cukup lihat pada titik ekstrim saja. Titik ekstrimnya itu adalah pada sudut 0. Ya, pada sudut theta sama dengan 0. Percepatannya 6 meter per second kuadrat ya. Nilainya A tadi. A-nya 6 meter per second kuadrat. Kemudian pada sudut 90, pada sudutnya 90 derajat, itu percepatannya A per 3 ya, di sini nih. A per 3 berarti A per 3 itu 2 ya, 2 meter per second kuadrat, teman-teman. Nah, artinya gimana teman-teman ya? Saya jelaskan begini. Ketika F1-nya sudutnya 0. 0 itu artinya gini. F1-nya itu ke kanan. Maka persamaannya gini, sigma F, kita buat warna lain. Jadi pada sudut theta sama dengan 0 ya, sigma F sama dengan F1 gitu ya. F1 bisa ditambah F2 atau dikurang F2, kita belum tahu nih. Ya, karena belum tahu kita buat umum dulu. Umum itu kita buat positif. Sigma F-nya F1 tambah F2 sama dengan gitu ya. Sama dengan M kali A. Maka persamaan kita adalah F1 tambah F2 sama dengan M. M-nya tadi 2 kilo kaliin A. A-nya 6. Nah, dari sini kita mau cari F2, tapi F1-nya kan nggak ada. Ya, maka kita nggak bisa selesaikan untuk dapat F2. Jadi kita biarkan dulu persamaannya. Kemudian pada sudut theta sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Sigma F. Nah, perhatikan nih. Kalau sudut theta-nya 90 derajat, kita kembali ke gambar. Maka F1-nya itu arahnya ke atas. Ya kan? Karena sudutnya 90 derajat.
Kalau F1-nya ke atas, ini tidak perlu dimasukkan ke persamaan F, ke persamaan sigma F kita. Karena kan sigma F kita ini arah sumbu X. Karena percepatan yang diketahui di grafik adalah sumbu X. Jadi di sini tinggal F2 saja. Ya, sama dengan M kaliin AX. Nah, perhatikan bahwa pada saat sudut 90 derajat, percepatannya ini masih positif teman-teman ya. Jadi pada sudut 90 ini percepatannya masih positif. Berbeda kalau seandainya grafiknya udah ke bawah gitu ya. Jadi pada keadaan misalnya saya gambarkan pada keadaan 90 derajat itu grafiknya udah di bawah di sini nih. Jadi percepatannya itu udah min gitu ya. Min 6 misalnya. Nah, di sini percepatannya masih 2 meter per second dan positif. Jadi ini menandakan bahwa nilai F2 itu yang benarnya ke kanan teman-teman, ke kanan. Karena kalau F2-nya ke kiri, ini jadi min AX-nya. Paham ya gitu ya? Jadi F2 sama dengan M-nya 2, AX-nya tadi 2. Ya, maka nilai F2-nya adalah 4 Newton. Yang diinput 4,0. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau ditanya lebih detail, ini sebenarnya nilai arah F2 itu adalah ke kiri. Ke kanan. Ya, karena nggak mungkin ke kiri, percepatannya masih positif. Oke, next. Sebuah balok bermasa 2,5 kg meluncur sejauh 1 meter di sebuah lintasan dengan kemiringan alfa. Jadi kita gambarkan dulu ini biar jelas ya. Jadi set. Kok gini sih? Set. Balok bermasa 2,5 kg. Jadi di sini kita gambarkan lah ya. Meluncur sejauh 1 meter di sebuah lintasan dengan kemiringan alfa. Jadi di sini dia udah meluncur 1 meter. Jadi ini kemari 1 meter. Ini adalah S-nya. Sudutnya di sini alfa ya, diketahui tan alfanya 3/4 ya. Berarti kalau kita buat segitiga kecil di sini, alfa tan itu desa depan per samping, ininya 5. Maka kita dengan mudah bisa dapat nilai sin theta dan cos theta dari sini ya. Koefisien gesek statik dan kinetik antara balok dengan permukaan lintasan masing-masing. Jadi mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,2. Ingat yang lebih kecil itu adalah mu K. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka besar energi yang hilang akibat gaya non-konservatif adalah, nah gaya non-konservatif ini adalah gaya gesek ya dalam hal ini teman-teman, gaya yang yang bergantung pada lintasan ya. Jadi kita cukup mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, karena energi yang hilang akibat gaya gesek itu berarti sama dengan usaha yang dilakukan gaya gesek. Usaha itu tentu F kali S ya teman-teman. F-nya itu karena gaya gesek itu mu kali N kali S. Nah, karena ini bidang miring, teman-teman biasa gaya normal itu adalah mg cos theta kali in S. Gitu ya, ini nggak susah teman-teman. Mu-nya adalah kita pakai mu K karena ini bergerak 0,2. M-nya itu masanya 2,5 kilo, berarti 2,5 kali gravitasinya 9,8. Kaliin cos theta-nya adalah 4/5. Kaliin S-nya 1 meter. Nah, ini teman-teman tinggal selesaikan saja. Angkanya akan diperoleh berapa gitu ya. Tinggal pakai kalkulator. Oke. Nah, ini tentang apa nih? Seorang anak sedang memancing pada sebuah perahu. Asumsikan perahu sedang diam. Tiba-tiba sang anak melemparkan secara horizontal sebuah benda dengan massa 5 kg. Oke, kita gambarin dulu ya. Ini anggap aja ada perahu gitu ya. Saya kurang bisa gambar, anggap aja perahu. Kita buat peta saja ya. Ini anggap aja perahu. Perahu. Kemudian ada anak-anak di dalam perahu. Dia melemparkan secara horizontal sebuah benda yang bermassa 5 kilo. Apa yang dia lempar nih? Batu mungkin ya 5 kilo. Ini kurang bagus untuk ditiru ya teman-teman, nggak bagus untuk ditiru. 5 kg dia lempar sesuatu ke dalam sungai atau ke dalam danau ini ya. Dengan kecepatan 8, jadi kecepatan dilemparnya 8 meter per second. Dan membuat perahu jadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi karena dilempar ke depan,
perahu akan mundur ke belakang gitu ya. Jika diketahui massa perahu dan anak, jadi massa perahu dan anak itu totalnya 50 kg, 50 kg. Laju perahu setelah benda. Nah ini kasus momentum teman-teman ya. Jadi momentum perahu sama dengan momentum benda yang dilempar itu ya. Jadi sama kayak kasus ledakan juga begitu. Jadi M perahu kali V perahu, ini tentu perahu plus anak ya. M benda kali in V benda. Jadi ini tinggal di input saja 50 kali V perahu yang ditanya. Massa bendanya 5 kilo, V-nya 8. Gitu ya. 5 dengan 50 sisa 10. Jadi kita tinggal VP sama dengan 8/10. Nilainya 0,8 meter per second. Gitu ya. Oke. Nah ini mudah juga nih, sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X menurut persamaan XT ya. Jadi XT, apa ini? Sorry. Nah, XT sama dengan 3T kuadrat kurang 2T tambahin 3. Kecepatan sesaat pada T2. Ini langsung diinput saja. Berarti kecepatan, bukan diinput, langsung diturunkan dulu. V sama dengan dx per dt ya. Jadi 6t kurang 2 gitu ya, di input V pada waktu 2 ya. Jadi 6 kali 2 kurang 2 berarti 12 kurang 2 nilainya 10 meter per second. Yang di input 10,0 gitu ya. 6t kurang 2, t nya dimasukkan 2, 12. Nah ini sayang sekali dia jawabnya 11,0 teman-teman ya. Ini apa dia yang silap, di mana dia ini ya? Jangan-jangan kita yang silap. Coba 3t kuadrat 6t ya, turunan 2t 2, di input t nya 2, 6 kali 2 12 ya, 10 ya harusnya, bukan 11 ya. Ini sayang sekali dia jawabnya keliru ini gitu ya. Jadi jawabannya 10,0 meter per second. Oke. Ini tentang gerak parabola ini. Pada saat T sama dengan 0, sebuah meriam ditembakkan dan peluru yang keluar dari meriam tersebut bergerak mengikuti lintasan gerak parabola. Nah, jadi di sini ada benda meriam gitu, peluru meriam ditembakkan bergerak parabola gitu. Gitu. Kita nggak tahu sejauh sejauh apa dia bergerak gitu ya. Sejauh apa dia bergerak. Nah, di sini juga nggak diketahui kecepatan awalnya, V0 awalnya kita nggak tahu, kemudian sudut awalnya juga nggak ada dalam soal. Dia cuma dibilang dilempar bergerak parabola. Pada T2 detik, posisi peluru tersebut berada pada 10 meter arah horizontal. Jadi pada T2 detik mungkin di sini anggaplah T2 second ya. Peluru ini berada pada posisi X sama dengan 10 meter dan posisi Y ini sama dengan 39,2 meter. Gitu ya. Jika percepatan gravitasi 9,8, jarak terjauh yang ditempuh peluru tersebut ketika menyentuh tanah. Jadi jarak terjauh itu tentu kalau istilah kita biasanya kita buat X max ya. X maksimum atau R. Ya, range-nya berapa. Nah, kita tahu rumus cepat untuk R itu adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kan gitu ya. Ini rumus, atau begini teman-teman. Nah, rumusnya. Ada versi lain rumusnya itu R sama dengan V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Itu ya, teman-teman. Nah, ini saya juga kasih rumus versi lain, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu lihat begini, teman-teman. Yang diketahui itu X dan Y gitu. Jadi kita tahu persamaan parabola untuk sumbu X itu adalah V0X kali in T, atau X sama dengan V0 cos theta kali in T. Kemudian Y itu nih rumusnya adalah V0Y gitu ya. V0Y kali in T min setengah GT kuadrat ya, atau Y sama dengan V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Nah, perhatikan ini teman-teman. V0 cos theta itu adalah V0X. V0 sin theta itu V0Y. Nah, perhatikan rumus R tadi teman-teman. V0 kuadrat ini artinya kan V0 kali V0 ya. Jadi kita punya stok 2 buah V0 di sini. Jadi R sama dengan
V0 satu biji diambil dengan sin theta. Itu jadinya begini, 2 kali V0 sin theta itu adalah V0Y. Kemudian V0 satu lagi teman dengan cos theta, jadinya V0 cos theta. V0 cos theta adalah V0x per G. Nah, jadi rumus R dalam bentuk yang lain itu adalah 2 kali V0Y kali V0x. Nah, di sini kita udah ada X, udah ada Y, teman-teman. Jadi, kita langsung saja. Idenya begini, teman-teman. Silahkan cari sendiri nanti ya. Karena boleh pakai kalkulator. Jadi ya, langsung cari sendiri saja. Jadi, di sini X, ya. X-nya tadi 10. V0x kali T-nya 2. Jadi, teman-teman dengan gampang akan dapat V0x 5. Ya kan? Kemudian, ya. Y-nya turun ke sini. Jadi Y-nya tadi berapa sih? 39,2. Ya, ini karena gravitasinya 9,8 jadinya jelek. Ya, 39,2 angkanya jelek sama dengan V0Y. Nah, ini kita bisa selesaiin kayaknya. Langsung nggak perlu kalkulator. Setengah G itu berarti setengah kali 9,8 kaliin. T-nya udah langsung ada, teman-teman ya. T-nya 2. Saya kebiasaan 2 kurang setengah kali 9,8 kaliin T kuadrat. Ya kan? Nah, di sini teman-teman langsung bisa dapat nilai T kuadratnya diganti 2 kuadrat. Nah, 2 dicoret dengan ini. Itu ya. 9,8 kali 2 itu berapa sih? 19 harusnya. 19,6 ya, 8 tambah 8 16 ya, 19,6 ya, 19,6. Jadi di sini 39,2 ditambah 19,6 ya kan, 19,6 sama dengan V0Y kaliin 2. Nah, ini berapa sih nih? 39 kalau kita jumlahin 691 berarti 8 18 99 18 8145 ya, 58 ini bagi 2 ya sama dengan V0Y. Ini kalau salah-salah dihitung-hitung ini mohon maaf ya teman-teman ya, saya paling anti hitung-hitung ini. Oke, ya udah nih bagi 2 saja, berarti 50 bagi 2 tuh 25 ada 8 berarti 29 ya, jadi 29,4 ya. Yup. Ini adalah nilai V0Y meter per second kuadrat. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi dicek lagi nanti mungkin ada yang salah hitung-hitungan, tapi intinya idenya teman-teman paling cepat pakai rumus yang ini. Kalau teman-teman pakai rumus yang atas ini, mungkin teman-teman harus cari nilai V0 dan nilai sudut theta dari dua persamaan ini. Bisa dapat, cuman mungkin agak panjang ya. Oke, begitu teman-teman. Ini udah 10 soal nih. Ini saya review ulang ya. Kalau teman-teman mau lihat ulang, mau di screenshot ya sambil saya hitung. 2. Kemudian soalnya ini 3. 4. 5 ya. Kemudian 6. Di sini 7. Kemudian 8. Ya, kayaknya udah 10 teman-teman. 9. 10 ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan atau ada jawaban yang lain boleh ditanyakan di kolom komentar. Ini ada soal-soal yang lain di paket-paket yang lain teman-teman ya, cuman saya belum dapat lengkap ya, karena katanya beda orang ada yang berbeda soalnya. Jadi silakan teman-teman share ke saya kalau ada ya soalnya, boleh share di Instagram ya, First Physics ya. Nanti saya akan bahas kalau memang perlu dibahas. Oke, kita akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan like ya untuk mendukung channel ini berkembang. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.